Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sebagai pemandu pertama, saya wajib memberikan refresh. Izinkan saya memberikan refresh sedikit oleh-oleh dari Sarasehan 2 minggu yang lalu di Gedung Kemenpora Senayan, Jakarta. Pada Sarasehan itu saya sangat terkesan atas pembicara kunci pada saat itu, yaitu Bapak Samuel Samson yang pernah menjadi duta besar dan berbagai jabatan penting lainnya. Beliau membawakan dengan sangat santai, penuh humor, akan tetapi sangat tajam sekali. Dan izinkan saya mencuplik ada beberapa hal yang saya anggap penting yang disampaikan beliau. Yang pertama yaitu mengenai keunggulan BEP. Saya kira sudah kita sadari semua ya. Ada 9 keunggulan yang saya catat. Yang pertama bahwa 100% itu berdasarkan teori medis. Yang kedua tidak terkait agama apapun. Yang ketiga hanya 3 gerakan utama dan 1 gerakan penutup. Keempat mudah dipelajari. Kelima tidak memakan waktu lama, untuk pencegahan cukup 15 menit sehari, dan untuk pengobatan 2 kali sehari setiap 12 jam. Yang ketujuh, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Kedelapan, aman untuk segala usia. Dan 9, tidak bertentangan dengan kaidah agama dan kesehatan. Itu 9 keunggulan daripada BEP kita. Namun demikian beliau juga mengungkapkan masih ada 3 PR kita. PR yang harus kita tuntaskan. Ya. Yang pertama yaitu belum adanya buku pegangan yang sifatnya praktis, mudah dipelajari. Dan pada Sarasehan itu juga saya lihat bahwa Pak Supadyo, Pak Yuwono juga sudah mengungkapkan bahwa buku itu sudah diproses dan akan terbit. Alhamdulillah. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu mengenai kembar Siam 3, itu masih PR menurut beliau. Yaitu yang 2 itu, kalau yang olah gerak, olah napas, sudah jelas sekali pegangannya, yaitu pedoman pada Bapak Hari J. Angga. Tetapi mengenai pola pikir dan pola makan, itu masih belum ada penjabarannya. Yang bagaimana yang akan kita ikuti. Kecuali hal-hal yang baik, yaitu mengunyah yang lama, konsentrasi, berpikir positif, tidak negatif. Tapi itu sebetulnya masih sangat normatif. Karena banyak sekali variasinya. Sebagai contoh mengenai pola makan yang baik, apakah menggunakan jendela puasa misalnya, ada yang setelah jam 6 sampai dengan jendela puasa 12 jam sampai jam 6 pagi tidak makan, atau yang jendela puasanya 14 jam misalnya, atau hanya makan makanan tertentu. Itu di pola makan. Dan di pola pikir ada banyak lagi yang bisa kita pilih yang mana yang cocok untuk BEP. Apakah berpikir positif caranya Dale Carnegie? Dale Carnegie yaitu kita berbuat baik pada semua orang. Kita disakiti, tetap saja kita berbuat baik. Akibatnya ada seorang teman yang ternyata karena dia menerapkan itu, sehingga dia dimanfaatkan oleh teman-temannya sendiri. Atau ada kutub yang lain lagi, yaitu positif dan agresif. Nah, itu juga kadang-kadang juga kebablasan. Nah, ini mungkin perlu kita rumuskan yang cocok untuk BEP, dan itu mungkin bisa melalui webinar dengan Zoom, atau bisa juga dengan refresh ini usul saya ya. Jadi refresh tidak hanya gerakan harus demikian yang sebetulnya bisa dilihat di buku, tapi mungkin lebih baik pola pikir, pola makan itu
apa yang diyakini oleh Bapak Ibu dan bagaimana pengalamannya. Itu mungkin akan menambah kekayaan kita, pengalaman kita mengenai kembar Siam 3 tadi. Demikian sedikit refresh dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waluyo, terima kasih Prof. Merefresh dan luar biasa keynote yang disampaikan oleh Pak Samuel. apa namanya? Samuel. Pak Samuel Samson, duta besar. Kalau duta besar itu setelah tidak jadi duta besar, tetap gelar duta besar itu melekat pada duta besar yang bersangkutan. Dan beliau memang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pondok Kelapa, dan beliau termasuk salah satu yang kenapa tidak diproses untuk bisa menjadi salah satu yang namanya rekor muri dan sebagainya dan sebagainya. Dan beliau juga membuka lebar untuk akses ke seluruh kedutaan besar dimanapun ya, apabila kita memiliki satu saja, salah satu yang bisa kita jadikan contact person, beliau sangat berkenan untuk menindaklanjuti dan memfollow up. Saking tertariknya dengan BIP, akhirnya waktu di Bali kami bersama-sama beliau, dan beliau pertama kali bergabung secara aktif bagaimana mengikuti apa yang namanya BIP itu. Dan beliau sangat terkesan ya, dan kemudian jatuh hati dengan BIP, dan beliau berkenan sebagai keynote pada saat kita menyelenggarakan SARA-ASEAN dan Rakornas. Dan tadi yang disampaikan salah satu sari daripada yang disampaikan Pak Samuel Samson itu ya, yang disampaikan Prof. Waluyo tadi. Dan saya juga usul agar supaya ditranskripkan apa yang disampaikan Pak Samuel Samson ini supaya bisa diikuti oleh dan itu merupakan tonggak. Kemarin itu tonggak yang sangat luar biasa karena kita sudah dengan situasi kondisi internal maupun eksternal ternyata perlu disepakatkan dan akhirnya disepakatkan antara Dewan Penyantun Keilmuan, ya, kemudian Dewan Guru, kemudian KBI dan juga LPK, seluruhnya sepakat bahwa kita harus mulai menetapkan sumber ilmu BIP itu ternyata yang sampai saat raker kemarin di 3 buku sumber tertulis itu di 3 buku. Yang pertama adalah judulnya adalah First Choice for Health, yang kedua itu adalah Merajut Ulang Kesehatan Bangsa, dan yang ketiga adalah materi yang berbentuk PPT yang disusun oleh Bapak Ari Jawariangga. Dan sangat terbuka dari Dewan Penyantun Keilmuan dan Dewan Guru untuk menampung kalau ada the original of bioenergy power yang lain untuk bisa dimasukkan di dalamnya. Karena 3 buku ini adalah merupakan sumbernya, dan kemudian dari sumber tadi akan berkembang ya, kalau disebut sebagai pohon gitu ya, kemudian ada cabang, ada ranting dan seterusnya. Kalau disebut sebagai menu utamanya itu adalah 3 buku tadi, kemudian menu tambahan maupun vitamin-vitamin itu bisa muncul dimanapun, dan kemudian turunannya juga sudah ditindaklanjuti dalam bentuk The Essence and Implementation of BIP waktu raker ya, dan itu akan ditindaklanjuti untuk lebih didetailkan. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Waluyo tadi, memang benar bahwa pelan-pelan kita menerjemahkan lebih detail dan lebih
apa ya, lebih friendly gitu ya, lebih mudah ditangkap oleh sebagian besar kita kan awam di bidang-bidang yang spesifik, bidang kesehatan dan sebagainya. Dan kita punya dokter yang sangat luar biasa juga, Dokter Dini itu sudah berusaha untuk mengelaborasi dalam berbagai macam webinar yang sporadis, sebenarnya masih sporadis. Dokter Dini pernah mengupas mengenai cakra dan sudah pernah juga melakukan pelatihan bagaimana terjemahan meditasinya BIP itu di dalam praktek, yaitu meditasi kesehatan. Dan seterusnya, mudah-mudahan itu akan kita giring untuk dilembagakan dan seterusnya. Terima kasih Prof. Waluyo, dan kalau yang lain-lain saya kira mungkin